Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Nur. Kali ini kita akan membahas seputar ilmu pengetahuan alam, yaitu dengan pokok bahasan listrik dinamis bagian kedua. Ya, listrik dinamis bagian kedua ini adalah kelanjutan dari listrik dinamis bagian yang pertama. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini terdiri dari 4 submateri. Yang pertama ada sumber energi listrik, yang kedua energi listrik dan daya listrik, yang ketiga biaya pemakaian listrik, dan yang terakhir sumber energi alternatif. Baik, langsung saja kita ke materi kita yang pertama. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik, anak-anak, biasa disebut juga dengan sumber arus dan tegangan listrik. Nah, istilah ini lebih umum dikenal dengan sel listrik. Sel listrik pertama kali ditemukan oleh Alessandro Volta, yaitu tahun 1800 Masehi. Nah, beliau membagi menjadi 2 sel, yaitu ada sel primer dan sel sekunder. Untuk sel primer adalah elemen kering, di mana dalam komponennya tidak menggunakan cairan kimia. Sedangkan pada sel sekunder, komponen penyusunnya menggunakan cairan kimia. Nah, untuk penggunaan arusnya, ya sumber arusnya ini anak-anak terbagi menjadi 2. Ada arus DC atau direct current, biasa disebut dengan arus searah, yaitu arus yang berfungsi mengalir secara satu arah. Ya, jadi dalam penggunaannya hanya 1 kali. Namun pada saat ini penggunaan arus DC ini sudah dimodifikasi. Ya, beberapa baterai bisa digunakan secara berulang-ulang. Jadi bisa bolak-balik sehingga berubah menjadi arus AC atau alternating current, arus bolak-balik seperti itu. Nah, sumber arusnya apa saja? Ya, pada direct current ini pembagian yang pertama ada elemen volta. Elemen volta ini merupakan elemen kering yang tidak menggunakan larutan kimia cair sebagai bahan reaksinya. Nah, ini dapat mengubah energi kimia dari bahan-bahan kimia yang kandungnya menjadi energi listrik. Nah, kemudian ada juga elemen kering atau baterai. Baterai ini lebih sering kita temui ya di rumah kalian. Kalian banyak menggunakan baterai misalnya dalam remote atau baterai jam dan lain sebagainya. Nah, baterai ini adalah salah satu sel kering juga. Baterai tidak menggunakan larutan kimia cair sebagai bahan reaksinya. Nah, baterai ini mengubah energi kimia dan menjadi energi listrik. Nah, reaksi kimia antara seng dan larutan elektrolit dalam baterai ini menghasilkan elektron-elektron yang menghantarkan arus listrik anak-anak. Ya, sehingga bisa dikategorikan perubahan energinya adalah kimia menjadi listrik. Oke, selanjutnya ada aki ya. Aki ini biasanya kalian lebih kenal di kendaraan kalian, tapi dalam fisika itu adalah akumulator. Nah, alat ini biasanya bisa digunakan untuk menghidupkan mesin kendaraan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Aki ini bekerja dengan cara mengubah energi kimia yang ada di dalam reaksinya menjadi energi listrik seperti itu. Kemudian ada solar cell. Nah, solar cell ini menggunakan pemanfaatan energi matahari. Nah, apa yang digunakan adalah suhu panas yang dihasilkan, sehingga pada solar cell ini mengubah energi kalor menjadi energi listrik. Dan yang terakhir ada dinamo DC. Dinamo DC adalah dinamo yang menggunakan arus searah. Nah, ini fungsinya untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, menggunakan sumber arus listrik bolak-balik atau AC adalah ada dinamo AC ya, selain yang DC. Ya, sama mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan terakhir ada generator.
generator, misalnya seperti mesin diesel dan lain sebagainya, juga menggunakan energi gerak menjadi energi listrik. Ya, ini cukup jelas. Kalian bisa tambahkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak sebagai sumber energi listrik yang biasa digunakan di gedung maupun di rumah-rumah. Oke, kita lanjutkan materi kita yang berikutnya yaitu energi listrik. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Itu adalah pengertian energi secara umum. Sedangkan energi listrik sendiri adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dalam suatu komponen rangkaian listrik. Nah, berbicara energi listrik ini berkaitan dengan daya listrik. Ya, daya listrik sendiri adalah banyaknya energi yang mengalir tiap detik. Nah, banyaknya energi yang mengalir tiap detik ini artinya berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengalir. Nah, anak-anak perhatikan formulanya yang di samping ya. Di sini ada 4 rumus yang diberikan untuk menghitung energi listrik. Nah, energi listrik sendiri simbolnya adalah W besar dengan satuannya adalah Joule. Ya, kemudian rumus pertamanya adalah tegangan dikali arus dan dikali waktu. V dikali I dikali T. Ya, kemudian rumus keduanya ada arus dikali hambatan dikali waktu. Ya, W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Rumus ketiga ada W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Nah, berarti tegangan dibagi hambatan dikali waktu. Semua itu disimpulkan menjadi rumus W sama dengan P dikali T. Dengan P adalah daya listrik dan T adalah waktu. Artinya, anak-anak yang perlu kalian ingat dari rumus ini, V dikali I, kemudian I kuadrat dikali R, V kuadrat per R, itu adalah rumus daya. Ya, sedangkan jika daya ini dikali waktu, maka menjadi rumus energi. Ya, jadi kalau tanpa dikali waktu itu menjadi rumus daya. Sedangkan jika dikalikan dengan waktu itu sudah menjadi rumus energi. Ya, anak-anak. Oke, kalian sudah bisa baca sendiri keterangannya sesuai penjelasan Bu Nur tadi. Sekarang kita lihat bagaimana penggunaan rumus-rumus ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal. Sebuah elemen listrik yang memiliki hambatan sebesar 800 ohm dialiri arus listrik sebesar 0,3 ampere selama 2 menit. Berapakah energi listrik yang digunakan elemen tersebut? Penyelesaiannya. Diketahui R sama dengan 800 ohm. I sama dengan 0,3 ampere. T sama dengan 2 menit. Ya, seperti biasa kita rubah ke second. 2 kali 60 sama dengan 120 second. Yang ditanyakan adalah W. Jawab. Nah, seperti biasa jangan lupa kita menuliskan rumusnya. Nah, anak-anak, untuk penggunaan rumus energi itu disesuaikan dengan komponen yang diketahui dalam soal. Artinya, disesuaikan dari 4 rumus tadi yang sudah Bu Nur jelaskan dengan soal yang ditanyakan. Di sini, kita menggunakan rumus energi yang kedua. Karena yang diketahui dalam soal adalah I, R, dan T. Ya, tuliskan rumusnya terlebih dahulu. W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Masukkan angka-angkanya, kemudian dihitung 0,3 kuadrat dikali 800 dikali 120. Hasilnya adalah 8.640 Joule. Oke, saya kira cukup jelas. Oke, selanjutnya berkaitan dengan daya. Ya, contoh soal yang kedua. Sebuah aki yang diberi tegangan 18 volt dapat mengalirkan arus listrik sebesar 2 ampere. Apabila aki tersebut digunakan untuk menyalakan lampu, berapakah daya yang terpasang pada lampu? Nah,
Penyelesaiannya diketahui V-nya 18 volt. I sama dengan 2 ampere. Yang ditanyakan dayanya, P-nya. Ingat ya anak-anak, dari rumus energi tadi, jika tidak dikalikan dengan waktu, itu adalah rumus daya. Nah, kita sesuaikan dengan yang diketahui di sini, karena V dan I yang diketahui, maka kita pakai rumus pertama energi tadi, tapi dikurangi dengan waktu. P sama dengan V dikali I. Nah, Bu Nur biasa menyebut rumus ini dengan rumus VIP. Ya, masukkan angka-angkanya 18 volt dikali 2 ampere, hasilnya adalah 36 watt. Ya. Oke, saya kira cukup jelas. Untuk selanjutnya kalian bisa sesuaikan dengan komponen soal yang ada. Oke, materi berikutnya. Biaya pemakaian listrik. Anak-anak, kalian perlu tahu dengan pembayaran listrik setiap bulannya oleh orang tua kalian di rumah. Ya, untuk itu Bu Nur perlu memberikan materi ini agar kalian bisa menghitung berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kalian tiap bulannya dengan penggunaan listrik yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Ya, langsung saja untuk materi ini kita ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan anak-anak. Dalam sebuah rumah terdapat 2 lampu 20 watt, 4 lampu 60 watt, dan sebuah TV 60 watt. Setiap hari alat-alat listrik tersebut dinyalakan selama 8 jam. Berapakah biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan ya, jika dalam 1 bulan itu 30 hari. Ya, jika 1 kWh, nah 1 kilowatt jam, jadi ini penggunaan dayanya selama satu kali atau 1000 kali, yaitu Rp600. Ya, penyelesaiannya langsung saja. Kita tuliskan dulu macam-macam alatnya. Perhatikan sisi kiri. Kemudian kita hitung dulu dayanya masing-masing. Ya, karena lampu pertama itu jumlahnya 2 dikalikan dengan dayanya kita total jadi 40 watt. Kemudian lampu kedua ada 4 lampu dikali dengan dayanya ada 240 watt. Dan TV ada 1 saja dikali 60 watt jadi 60 watt. Baru masing-masing kita hitung energinya dikalikan dengan waktu. Nah, di sini untuk waktunya kalian tidak perlu diganti menjadi second. Karena kWh-nya dalam jam, maka ini kita gunakan dalam jam. Nah, masing-masing 40 dikali 8, 320 Joule. 240 dikali 8, 1920 Joule. 60 watt dikali 8, 480 Joule. Ini adalah energi masing-masing alat. Kemudian kita jumlah totalkan semuanya, hasilnya adalah 2720 Joule. Ya, karena sekali lagi dalam jam dan kilo, maka energi ini kita bagi 1000 agar berubah menjadi kilowatt jam. Ya, 2720 dibagi 1000, hasilnya adalah 2,72 kWh. Nah, baru setelah ini kita hitung biaya per hari dan per bulannya. Biaya per hari, energi total yang tadi sudah kita hitung menjadi kilowatt jam dikalikan dengan tarifnya ya. Jadi 2,72 kilowatt jam dikali Rp600. Nah, hasilnya adalah Rp1.632 per harinya. Nah, untuk biaya per bulannya berarti biaya per hari dikalikan 30 hari. Nah, Rp1.632 dikali 30 hari adalah Rp48.960. Nah, anak-anak kalian bisa mengukur seberapa jumlah biaya pemakaian listrik yang kalian gunakan setiap harinya. Saya kira tidak sama setiap rumah ya. Artinya kalian cukup mendata berapa pemakaian kalian sehari-hari. Oke. Terakhir anak-anak, materi kita adalah
sumber energi alternatif. Nah, ini materi terakhir kita. Anak-anak, guna menghemat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat saat ini sudah banyak menggunakan energi alternatif ya, di mana energi alternatif ini bisa membantu mengurangi penggunaan listrik seperti itu. Nah, apa saja? Di sini kita bisa menggunakan kincir angin ya. Kincir angin yang fungsinya untuk mendapatkan energi atau pembangkit listrik tenaga angin ya, sehingga dengan adanya pembangkit listrik tenaga angin ini bisa mengurangi penggunaan energi listrik yang berlebihan. Oke, kemudian di sini sel solar ya yang tadi kita sudah bahas. Nah, ini biasa mengumpulkan energi matahari dari panas matahari, kemudian bisa kumpulkan digunakan untuk membangkitkan listrik di rumah-rumah. Nah, ada juga PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan air terjun atau turbin-turbin yang ada di satu wilayah ya. Banyak lagi energi alternatif yang bisa kita gunakan. Anak-anak, silakan kalian baca referensi yang banyak, kemudian kalian menggali lebih dalam mengenai sumber energi alternatif ini, dan nanti mudah-mudahan kalian bisa menjadi bagian dari masyarakat yang bisa melek dalam teknologi ya, sehingga nanti untuk penggunaan energi listrik ini bisa kita hemat semaksimal mungkin. Baik anak-anak, materi untuk listrik dinamis bagian kedua sudah selesai, maka pembahasan kita tentang listrik dinamis ini juga sudah tuntas. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.